Halo pendengar, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Bumi Dan saya Langit. di Garuda Garuda Pod. Podcast. Belakangan ini sadar nggak sih kalau misalkan di Twitter atau X ya sekarang namanya itu lagi rame banget kalangin. Apaan tuh yang rame nih? Nggak sampai trending topik juga sih, tapi kayak yang ternyata di tanah air sekarang udah banyak content creator ya kayak gitu. Kayak yang kualitas dia bikin bokep itu udah lumayan bagus gitu kameranya, kemudian juga dari cara ngambilnya, kemudian enggak yang kayak yang amatir banget. Kalau zaman dulu kan teringatnya kalau zaman dulu tuh kayak yang 3G gitu loh. 3G, 3GP ya namanya gitu loh. Iya. Ingat gak sih kalau misalkan zaman sekarang kita bandingin ke zaman dulu, itu kayak beda banget ya cara kita untuk bisa mengakses bokep ini. Nah, kakak sendiri gimana? Menurut kakak lebih enak zaman sekarang atau zaman dulu nih untuk bisa mengakses? Well, jujurnya untuk zaman sekarang itu lebih gampang banget ya. Terlepas dari untuk Indonesia sendiri untuk mengakses X itu kan kita harus menggunakan VPN ya kalau nggak salah ya. Oh Untuk iya. bisa Iya, kalau nggak salah ya. Aku juga nggak tahu, ada beberapa teman yang bilang itu kalau mereka mengakses X itu mereka harus menggunakan VPN untuk bisa mengakses. But I don't know because belum mencoba sejauh ini ya. Jadi Iya. kalau untuk membandingkan, sebelum aku ngejawab, jadi ini konten kreator yang dimaksudkan di sini adalah konten kreator video dewasa ya teman-teman. Yap. Jadi bukan konten kreator untuk yang biasa, tapi ini yang Luar luar biasa. Oke, jadi kalau bicara soal mengakses, apakah mudah atau gampang mengakses video pornografi atau akun pornografi saat ini dibandingkan dengan zaman dulu, tentu saat ini sangat jauh lebih mudah. Kenapa? Banyak platform yang dengan gampangnya memberikan kita akses untuk melihat atau mendownload atau mengunduh video-video semacam itu. Bahkan ada beberapa situs-situs tertentu juga yang kita bisa mengakses secara gampang banget. Nah, sementara kalau zaman dulu kita harus pakai infrared lah, atau bahkan harus minta, kamu punya nggak? Bagi dong. Atau harus beli juga DVD gitu kan, untuk bisa muternya pun harus diam-diam di kamar. Kalau sekarang pun bahkan jauh lebih gampang banget gitu, Kak Bumi. Iya ya, back then kayak ada rental CD gitu ya. Iya. Rental CD terus diam-diam nih mau nonton film apa, dan ada aja yang jual gitu ke anak di Bener. bawah umur. Dan nonton bareng nih di salah satu rumah temen yang mungkin pada saat itu aman atau orang tuanya jarang di rumah kayak gitu. Nah, memang sesulit itu nih mungkin untuk generasi generasi Z atau Strawberry mungkin nggak ngalamin hal-hal seperti itu gitu. Jadi kemudahan yang ada sekarang ya tinggal download atau tinggal streaming atau bahkan nggak perlu bayar gitu, itu nggak segampang itu untuk mengakses bokep zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin makanya kayak ngakses bokep zaman dulu itu jadi kayak ketika nonton itu lebih greget gitu loh, karena nggak gampang kita nggak dapetin itu gitu. Tapi kayak sekarang kayak lebih mudah, gampang banget untuk dapetin di genggaman semua. Kita bisa dapetin bokep itu dengan tidak bersusah payah atau yang mungkin bisa dibilang effortless kayak gitu loh. Nah, Bener. tapi pernah kepikiran nggak sih? Kayak aku kadang-kadang kepikir nih kayak mungkin aku nanti mau tanya juga nih ke Kak Langit. Kapan biasanya jam-jam untuk ngelihat bokep ya? Karena kan ada orang yang kayak bener, ada jam-jamnya nih ternyata. Jadi si content creator ini, jadi kan temenku salah satu kontennya temen lagi ya. Oke. Jadi dia tahu kapan harus tayangin kontennya itu di akunnya dia, hari apa, jam apa kayak gitu. Nah itu juga tergantung sama viewersnya gitu. Nah mungkin kebanyakan mungkin viewersnya itu jam-jam malam gitu, pas lagi gabut-gabut banget ya udah nonton kayak gitu. Atau pas mungkin pagi hari, pas lagi libur kayak gitu. Nah kalau misalkan aku kadang pas lagi kayak lagi sibuk banget di kerja, mungkin 1 minggu cuma sekali aja nonton. Tapi kayak yang mungkin kerjaannya lagi nggak sibuk-sibuk banget, lagi nggak stres, mungkin ada pada suatu waktu aku tiap hari ngebuka gitu. Karena serius, jadi ini gampang banget aksesnya. Aku nggak perlu subscribe. Kebetulan juga aku pernah di-invite di salah satu account sosial media kayak gitu.
Oke. dan di sana tuh ada asupannya tiap hari gitu. Wow. Mereka mereka akan, kirimkan dari, nggak tahu sih ini jahat sih menurutku ya, jahat ini, makanya aku cuma lihat aja nggak ada komen, nggak ada download, nggak ada, re-share untuk hal itu. Karena Mhm, itu kan sebenarnya konten-konten creator itu kan bikin itu sebenarnya limited ya untuk yang subscribe aja gitu loh. Tapi itu mhm. mereka nggak tahu kayak gimana caranya mereka bisa ambil video itu kemudian dimasukin ke grup-grup, sosial media ini gitu loh. Nah, Oke. jadi artinya memang segampang itu untuk aku ngedapetin, akses ke sana gitu. Tapi, sempet sih sebenarnya kepikiran nih, aku nih udah masuk kategori candu pornografi nggak ya kalau misalkan udah tiap hari kerjaannya nonton aja setiap malam, bukannya nge-review hari ini ngapain aja, malah nonton sampai ngantuk kayak gitu. Nah itu Kakak pernah nggak sih ngalamin hal yang seperti itu? Kalau untuk hal ini bener banget Kak Bumi, aku juga sempat karena jujurly kalau misalnya aku tuh kapan, karena kan di awal dinanya kapan sih aku suka membuka atau mengakses ke situs-situs seperti itu gitu ya. Mhm. Nah, kalau seandainya aku lagi gabut kalau mungkin orang lain itu gabut, mmm, nonton TV atau gabut baca buku, tapi aku tuh kalau sometimes gabut itu tangannya suka gatel buat ngeliatin X. Jadi kayak Oh, oke. nge-reviewing aja gitu loh, iya. Jadi Mmm, kayak nge-reviewing video-video bokep yang ada di X gitu. Jadi aku kayak ngesortir, ini nih, oh oke nih. Jadi nggak fully nonton dari awal sampai akhir gitu, enggak. Cuma mhm sekedar mhm. kayak ngesortir aja, nge-review aja. Oh ini menarik, oke disimpan. Oh ini nggak menarik, udah dibiarin aja. Jadi sekedar cuma cuma untuk apa namanya, mengelihat aja. Nah, satu waktu aku juga kayak mikir, aku menghabiskan waktu walaupun nggak berjam-jam ya, dalam arti bahwa mungkin setiap hari durasinya aku lakuin setiap hari untuk nge-reviewing, tapi aku nggak ngelakuinnya berjam-jam ya, no no no, tapi Iya, kayak ada tetap kesempatan untuk setiap hari aku tuh suka nge-review aja. heeh. Dan sempat muncul di pikiranku, apakah aku sudah termasuk seseorang yang kecandu atau seperti apa ya? Nah, sekarang tuh aku takut gitu. Candu-candu gitu ya? Kayak udah jadi pecandu apa ya? Bahkan kadang kalau lihat Instagram gitu ya, tiba-tiba muncullah, konten-konten yang mengingatkan, "Ingat, kecanduan pornografi gini-gini." Jadi aku kayak kepikir, apakah aku udah termasuk bagian daripada pecandu atau gimana? Nah ini sometimes aku masih bingung sih Kak Bumi. Nah kira-kira Kak Bumi ada jawabannya nggak? Nah, itu dia, bener ya. Ternyata kayak yang, mungkin bukan cuma kita berdua aja, mungkin teman-teman di luar juga ada, mengalami pengalaman yang sama gitu. Kayak yang tiap hari akses bokep saking gampangnya, kemudian juga ngabisin 15 menit, 30 menit, walaupun Mhm, sebenarnya nggak coli sih gitu. mhm. Cuma ngelihat aja kayak yang Kakak bilang, ada kayak mungkin, ada yang aduh di-skip skip skip bagian dia dipercepat, dia cuma ngelihat bagian cerot aja kayak gitu. Ada yang kayak gitu, jangan bohong mendengar ya gitu loh. Iya. Ada juga pengen ngelihat bagian, aduh penasaran nih bagian itunya gimana ya, skip 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 skip, pas bagian itu baru nanti dia tonton kemudian udah di-skip cari yang lain-lain. Karena kan kayak yang mungkin ada yang kita prefer lebih, suka yang gempal-gempal atau suka yang warna kulit gelap, warna kulit terang kayak gitu kan. Mhm, Jadi kita cuma suka sortir-sortir Kakak bilang gitu loh. Tapi mungkin ada seketika waktu tersadar, ini kegiatan ini kayak aku udah masuk ke dalam kategori candu nggak ya? Karena kan seperti yang kita tahu kayaknya kalau dibilang candu itu udah negatif ya. Karena mhm. sesuatu yang berlebihan biasanya ini jauh dari kata positif kayak gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita meng-consider bahwasanya kita tuh udah sebenarnya udah kecanduan atau belum sih kayak gitu. Oke, Nah, gimana tuh, Kak? kita akan kasih tahu, tapi aku pengen kasih tahu juga ya, sebenarnya kalau kecanduan, pornografi, ini udah masuk ke dalam gangguan mental sebenarnya gitu. Informasi ini berdasarkan dari Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder ya, atau mungkin disingkat jadi DSM-5 gitu. Nah, Mhm. dan ternyata, untuk kita tahu apakah kita sudah kecanduan atau belum, ini ciri-cirinya ternyata kalau kita udah, kecanduan pornografi, ini mirip sama kecanduan obat-obatan, kayak gitu. Oke. Separah itu ya, gitu. Jadi kayak Wow. yang sulit untuk kita tutupin nih kalau, kita nih udah masuk kategori gangguan gitu. Mungkin kalau, Gangguan. kita ngelihat teman-teman kita yang ada kecanduan obat mungkin, mata merah, terus lebih agresif, suka marah, atau juga mungkin dia nggak bisa tidur gitu. Nah, hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari, itu juga akan terjadi ketika kita udah kecanduan banget sama pornografi. Nah, itu apa aja? Kayak gimana Kak Langit? Pernah denger nggak?
Aku kalau sempat ngebaca sih beberapa artikel ya di situ, kurang lebih tuh infoin kayak mengganggu pekerjaan kita. Jadi misalnya kalau kita nggak nonton bokep tuh kayak ada sesuatu yang kurang aja gitu. Dan itu tuh Hmm. harus bener-bener sampai cerut gitu loh. Hmm. Bahkan kayak yang nggak bisa berhenti lah gitu untuk menonton bokep tiap hari tuh harus ada kayak gitu. Salah satunya mungkin kayak gitu kali ya. Tapi nggak tahu kalau seandainya dari Kak Bumi sendiri, menurut dari hasil survei atau penelitian, itu kayak gimana kira-kira? Ada simptom-simptom atau ciri-cirinya nggak sih? Bener bener. Jadi yang Kakak bilang itu salah satu dari ciri-ciri yang ada. Jadi kalau misalkan kita udah, kecanduan, pornografi, ini kita punya Mm-mm. sifat yang, kayak kompulsif gitu loh. Jadi kita kayak kegiatan sehari-hari itu jadi terganggu. Jadi kita harus banget nih, wajib banget kita nonton bokep itu dalam, 1 hari itu, kayak gitu. Dan itu waktunya biasanya lebih nggak bisa kita kontrol nih. Kayak Wah, mungkin kalau kita scrolling mm-mm. sosial media kan kita bilang, cuma 5 menit nih, ternyata bisa setengah jam kayak gitu. Tapi kita nggak kategori candu, karena ketika misalkan lowbat atau sinyal nggak ada, ya udah kita bisa melakukan aktivitas lain gitu. Nah, Mm-mm. tapi ketika kita udah candu, pornografi ini, Mm-mm. seandainya kita nggak punya akses ke sana, kita tuh jadi gusar gitu loh. Jadi kayak hidupnya nggak tenang, jadi, nggak nyaman, karena kita nggak dapetin akses ke pornografi itu. Nah, itu salah satunya gitu. Wow, Hmm. seberbahaya itu ternyata ya. Iya, betul sekali. Terus juga, aktivitas kegiatan sehari-hari. Jadi kayak kita udah males kayak gitu, kayak misalkan nih kayak kita ada, mau kerja bangun pagi nih, jam 8 kerja, mestinya kita jam 7 mungkin udah jalan ya karena takut macet gitu, "Ah, nanti dulu deh, entar deh mau coli dulu, mau ngebokep dulu," kayak gitu. Jadi suka menunda-nunda gitu, ada mungkin ada, kerjaan-kerjaan lain, ya udah nanti dulu ditunda dan yang prioritas itu adalah ngebokepnya, kayak gitu. Nah, itu berarti kalau misalkan udah ada di fase itu berarti kita harus jadi pertanyaan nih, kita harus mungkin agak stop, jangan sampai kita lewat di ambang itu, sehingga nanti lebih aman kayak gitu. Pernah dengar mungkin barangkali Kak Langit ada ciri-ciri lain yang sebenarnya itu, bisa kita apa ya, bisa kita lihat dengan jelas nih atau mungkin kalau kita nggak bisa menilai diri kita sendiri mungkin kita boleh tanya ke, temen barangkali. Kalau misalkan gak anggota keluarga mungkin kita nggak enak ya, sungkan ya, mungkin ke temen, kira-kira menurut lu gue udah masuk kategori pecandu belum ya? Karena kayaknya, ciri-cirinya udah mencukupi nih bla 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 kayak gitu. Ada ciri-ciri lain nggak sih yang kira-kira menurut Kakak yang bisa dilihat banget kayak gitu? Aku kayak ada temen gitu ya, ini pengalaman dari teman sendiri, dia Iya. itu sampai pernah gini, sampai minjemin duit, ternyata duitnya Mmm. itu dia gunain buat kayak mengakses ke website-website yang memang harus membutuhkan bayaran gitu. Jadi mungkin orang-orang, salah satu ciri yang bisa aku bilang seseorang itu udah dikatakan addicted atau sudah kecanduan banget itu mungkin kali rela ngeluarin duit buat ngeakses ke website-website kesayangan mereka dalam arti website-website dewasa seperti itu. Bahkan selain itu, bahkan saking cintanya temanku ini dengan dunia perbokepan, dia itu lebih menikmati apa namanya kenikmatan seksualnya itu dengan dirinya sendiri. Artinya dia tuh kehilangan gairah seksual dengan partnernya. Jadi Mmm. kalau misalnya dia tuh sebetulnya punya punya partner juga, cuman kayak untuk menikmati hubungan seksualnya dengan partnernya itu bahkan lebih bisa dibilang itu nggak seasik dia sambil ngebokep kayak gitu. Mmm. Jadi ya hal-hal seperti ini kayak cukup 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 Bahaya sih cukup ya. bahaya juga, bahkan sampai-sampainya dia tuh kayak untuk orang bilang mau tegang, mau arousal aja tuh orang buat dia berdiri aja itu tuh nggak mempan kalau tidak ada rangsangan dari bokep, Oh, sampai segitunya. Jadi waduh. wow, sebahayanya bokep ya. Jadi mungkin kalau cuma sekedar review-review biasa itu masih aman kali ya Kak Bumi. Iya iya sih aku setuju kayak yang mungkin kalau, kamu cuma subscribe di, apa, di platform yang hanya kipas itu, mungkin cuma Mhm. satu atau 2 account, ya kamu cuma kayak iseng doang kayak gitu. Sekaligus juga men-support mungkin UMKM ya, biar konten kreator juga dapat duit. Kan lumayan ya, biasa $9 nggak sih?
paling murah Iya, $9 benar per benar, bulan kayak gitu. sekitar segitu. Nah, nggak masalah kalau jangan khawatir atau jangan cemas dulu nih, "Aduh kalau begitu aku mau di-stop deh subscription-nya," gitu. Nggak perlu gitu. Artinya kalau misalkan kamu cuma segitu doang kan nggak ngabisin duit nih. Tapi jangan sampai tadi kayak yang Kakak bilang, bahwasanya kita sampai, ngabisin duit, minjem, mencuri, ngerampok kayak gitu. Atau mungkin Iya, udah kayak kecanduan judi online atau obat ya. Jadi kayak benar aset kita yang kita punya kita jual cuma buat pornografi, nah itu baru udah gila sih namanya gitu. Nah benar. selain Kakak sebutin tadi nih masih terhubung juga mungkin dengan kurangnya hasrat sama pasangan, buat yang punya Mhm. pasangan ya. Ini biasanya orang-orang kecanduan, sama pornografi, ini juga mereka biasanya punya kayak apa ya, harapan atau ekspektasi ke pasangan mereka tuh kayak nggak masuk akal gitu loh. Nah, kan, Mmm, biasanya, mungkin kalau misalkan, konten lokal kita nggak begitu staging ya, artinya kayak yang masih kategori natural gitu. Tapi kan kalau misalkan kita udah lihat produksi luar nih, kan mereka tuh kayak bener-bener semua itu udah di-setting gitu. Nggak benar. ada ceritanya bisa main selama 1-2 jam kayak gitu, atau itu keras mulu walaupun udah 5 kali cerot kayak gitu kan, Mhm, agak nggak masuk akal ya gitu. Nah, benar. tapi kayak yang, kalau kita udah candu kita nggak peduli, itu sebenarnya udah adegan-adegan itu udah di-setting sedemikian rupa, eee, biar enak untuk ditonton, jadinya kita tuh kayak mengharap atau punya ekspektasi ke pasangan kita tuh mereka juga bisa kayak gitu loh. Bisa setahan lama itu, bisa sekuat itu, bisa pakai gaya helikopter atau lain-lain gitu. Bener, ini beda loh kayak Wow, yang mereka itu tuh kayak udah adegan gitu loh, maksudnya kayak yang itu nggak sebenarnya gitu loh. Mungkin mereka juga udah minum obat atau juga mungkin itu udah take berapa kali gitu. Tapi, benar. karena kita udah candu kita nggak mikir sehat lagi. Jadi kita berharap, pasangan kita bisa kayak gitu. Padahal ya beda dong kayak yang aslinya mungkin kalau aslinya 2 kali ngecrot juga udah lemes banget, udah gitu. Ya jadi gitu, jadi kayak yang udah nggak realistis lagi, ekspektasi kita ke pasangan kita gitu. Dan satu hal lagi nih, Mhm, enggak bukan yang terakhir ya, tapi maksudnya satu hal lain lagi. Biasanya kita juga kalau misalkan udah kecanduan, porno, ini juga mhm, kita sering, selain ke mental itu juga berdampak ke kesehatan nih. oke. Oke, kayak misalkan kita suka nyeri-nyeri sendi nih kayak gitu. Tahu kan kenapa akibatnya? Alasannya maksudnya. Mungkin itu karena kayak yang sehari sampai, berapa kali cerot kayak gitu, kan itu Mmm, udah berlebihan banget nih gitu. Selain juga mungkin kamu nggak berasa nih, kayak yang selain sendi-sendi mungkin kalau kamu kurang mungkin untuk pelumasnya, itu bisa lecet juga loh otongnya gitu loh. Kalau digitu-gituin iya dong. Sampai aku pernah cerita teman lagi ya. heeh, Mohon maaf ya teman-temanku ya, tapi ini kita kan berbagi informasi ya. Ada iya, temanku yang, itunya, lecet kayak gitu, karena memang udah terlalu sering, karena dia nggak pakai tangan tapi dia pakai, apa itu judulnya, namanya maksudnya ada tenga gitu loh. Jadi kayak yang dia itu mainan untuk itu, mhm, tapi karena dia udah sering kayak yang dia udah lupa untuk kasih si pelumas itu. Jadi ya walaupun itu bahannya, kayak silikon gitu, tapi itu juga bisa bikin lecet kalau misalkan berlebihan, terus-terusan kayak gitu. Nah, akhirnya kita juga tahu bahwasanya kalau misalkan kita, mungkin colainya terus-terusan, karena kita mhm, juga udah kecanduan pornografi, itu juga bisa mengakibatkan kesehatan badan. Termasuk juga nyeri-nyeri sendi, atau juga lecet di otongnya, kayak gitu. Atau mungkin juga bisa jadi nyeri leher ya, karena mungkin sambil tiduran sambil tiduran belok kiri kayak gitu, pok 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 kayak gitu, kan capek juga tuh megangin benar, handphone, terus juga mhm, harus meringkuk kayak gitu, capek lah, sampai butuh break lah intinya dan nggak boleh banyak-banyak. Juga mungkin, kita menatap layar terlalu lama gitu, jadi semuanya nggak baik kalau terlalu lama gitu, kita nggak bisa ngerasain itu. Kayak kita megang handphone aja deh, kadang aku juga ngerasa ya kayak udah terlalu lama untuk ngabisin waktu di layar handphone, ini jari kita kayak agak pegel gitu. Atau mungkin kalau kita perhatikan, kok agak kram kayak gitu. Nah, mungkin itu juga yang terjadi ketika kita udah kecanduan banget sama pornografi ini, terutama untuk di handphone. Kan bisa kerasa nih, tangan pegel, terlalu sering main handphone, mata juga capek, panas, kayak gitu mungkin. wow. Jadi sebetulnya, kita juga bisa ngetahui nih ya bahwasannya gimana sih ciri-ciri seseorang itu yang udah kecanduan dan mana juga yang masih belum ya.
Jadi nggak semua orang yang hanya cuma sekedar nge-review itu bisa dikategorikan sebagai kecanduan. Tapi kalau nge-reviewnya udah nggak pakai otak, nah ini juga bisa berakibat ke itu tadi kecanduan ya teman-teman. Jadi kita juga nggak mengencourage teman-teman untuk nggak apa-apa kalau cuma sekedar review. Nah kalau seandainya reviewnya setiap hari ini juga bisa berbahaya ya. Karena kalau review mulai dari review tiap hari bisa jadinya udah nih bahkan berkelanjutan terus dan terus. Bener banget ya. Jadi tolong enggak tolong juga sih. Maksudnya Lebih bijak lagi ya. iya. Mohon untuk kita lebih kayak aware, sadar sama diri kita. Aduh, kayaknya ini udah ada ambang batas deh. Kayaknya udah berlebihan deh karena kegiatan sehari-hari kita juga kayak terganggu. Kita kerja atau mungkin belajar udah nggak kok bisa konsentrasi lagi. Pikiran kita untuk aduh bokep kayak gitu. Atau juga mungkin keuangan jadi terganggu kayak tadi gara-gara mau beli atau akses atau rental kayak gitu. Nah, itu udah nggak baik. Jadi mungkin kontrol lagi kalau misalkan kita masih bisa, tapi kalau nggak bisa, ya mungkin ada baiknya juga untuk coba ke tempat-tempat atau orang atau pihak yang profesional ya untuk hal ini kayak gitu. Nggak perlu nggak perlu malu ya, karena ini kan lebih baik untuk kita diskusikan ke orang yang lebih paham, jadi bisa bantu kita untuk selamat dari hal ini gitu loh. Bener, karena kadang orang tuh mikir biasa aja, padahal enggak, karena kadang orang mau tidur aja tuh juga susah ya, harus ngebokep dulu. Karena Betul. ada yang harus ngebokep dulu nih baru bisa tidur. Kayaknya ngecerot dulu nih baru bisa tidur. Wow. Jadi Ya, kayak ada yang kayak gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi kayak wow, ini bukan lagi sekedar menikmati, tapi benar-benar kalau kayak obat-obatan pemakai ya, bukan hanya sekedar pengguna lagi, tapi sudah pemakai pecandu yang udah nggak bisa terkontrol lagi. Jadi semoga kita ke depannya teman-teman, aku juga secara pribadi bakalan menjadi Aku lebih juga kontrol ya. Untuk sekedar ya mungkin seminggu sekali buat ngintip-ngintip boleh lah ya, tapi kalau setiap hari jangan. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagikan buat teman-teman pendengar semua yang ada dimanapun berada. Dan misalnya ada yang ingin membagikan komentarnya atau link informasi tambahannya atau linknya, silakan. Link edukasi maksudnya. Oke. Link edukasi ya. Boleh silakan bagikan melalui komen di channel-channel yang kita punya, baik itu di YouTube ataupun juga ada di mana lagi Kak Bumi? Apa aja tadi udah sebutin YouTube ya, ada di YouTube. Tuh aku kurang berkonsentrasi. Jangan udah masuk kategori candu. Bukan candu. Aduh, ada di YouTube, kamu bisa komentar, bisa juga di Instagram kita ya. Instagramnya di geruda.id. Kemudian juga untuk YouTube sama namanya, Spotify juga. Dan mungkin nanti ini ada bisikan dari Mimin nih, mungkin nanti akan ada di TikTok juga. Tapi let's see ya. Miminnya bilang begitu. Oke. Udah. Kayaknya itu dulu bisa kita sampaikan untuk episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Untuk bahas apa? Jangan lupa ikutin kita di Instagram ya, biar nanti ada bocorannya di sana. Siap. Oke, untuk itu saya Langit pamit undur diri, dan juga tentunya rekan setia saya Bumi, kita pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.